mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dan kami menyerahkan doa malam hari ini tetap dalam pimpinan Tuhan sehingga Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini. Mari kita melanjutkan doa malam kita. Dan doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan sebuah perenungan judulnya Perlindungan Supranatural. Perlindungan supranatural. Masih melanjutkan yang kemarin, Saudara. Jadi kemarin saya mengetahui kabar atau berita viral yang terjadi di Korea itu ya, di peristiwa merayakan hari Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, yang ternyata sampai hari kemarin peristiwa itu dalam sekali peristiwa menewaskan 151 orang. Nah, kemarin judul renungannya yang hari kemarin adalah perlindungan di luar rumah. Sekarang perlindungan supranatural, Saudara. Nah, kemarin saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan bahwa kok ada peristiwa-peristiwa yang beruntun seperti ini dan ini terjadi juga bahkan di tengah bangsa dan negara kita. Ya, kemarin Stadion Kanjuruhan makan korban 120 orang lebih ya. Dan ini di Korea bahkan sampai 151. Dan kemarin sore sehabis renungan baru saya diberitahu dan memahami bahwa ada berita yang menyusul lagi, yaitu peristiwa runtuhnya jembatan gantung di India, Saudara ya. Jadi dikisahkan di sana di atas Sungai Machu di distrik Morbi, daerah Gujarat, India, itu terjadi pada Minggu malam, tanggal 30 Oktober 2022. Jadi di sana ada jembatan gantung yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, peninggalan zaman penjajahan katanya seperti itu, dan sudah lama ditutup, kemudian direnovasi, lalu baru dibuka 4 hari yang lalu. Tapi ketika para wisatawan memadati jembatan itu runtuh, dan berita terakhir sampai tadi saya baca 137 orang dinyatakan tewas. Nah, ini yang kembali mengusik ingatan saya, dan saya sekarang mengimpartasikan kembali kepada kita sekalian. Hari-hari ini banyak orang-orang mengatakan, khususnya di lingkungan orang beriman Kristiani, bahwa iblis itu meningkatkan kerjanya untuk membunuh manusia dengan berbagai macam cara, baik dengan kejahatan, dengan kematian-kematian massal sedemikian rupa. Dan saya jadi teringat perkataan Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44.
Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang waktu itu berkata kepada orang-orang Farisi yang memusuhinya. Tuhan berkata demikian, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Nah, perhatikan di situ dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, oleh yang demikian ini, maka tidak salah kalau saya menghubung-hubungkan, seperti kemarin saya katakan, sebetulnya buku-buku yang menjelaskan tentang hal ini, khususnya yang menyangkut hal-hal yang menyangkut supranatural, yang menyangkut pekerjaan roh. Ya, saya menganjurkan kalau mau mendalami hal ini, coba belilah buku-buku rohani atau bacalah buku-buku rohani yang berhubungan dengan pneuma, ya, baik Roh Kudus, terutama roh jahat, ya. Jadi banyak itu buku-buku rohani yang ditulis, kesaksian-kesaksian yang berkaitan dengan atau yang membahas tentang roh jahat atau iblis atau malaikat kegelapan. Itu saudara ya. Nah, nanti di sana kita akan banyak membaca bahwa roh jahat itu ada. Nah, memang aliran teologi di dunia ini ada banyak. Aliran teologi Kristiani. Bahkan ada aliran teologi yang mengatakan bahwa setan itu tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa neraka itu tidak ada. Nah, kalau itu ya dipersilahkan saja Anda ikut yang mana. Tetapi sebetulnya cukup mudah untuk memahami kalau di kitab suci dijelaskan. Kalau di firman Tuhan dijelaskan bahwa Tuhan Yesus saja mengusir iblis, itu berarti iblis itu ada, saudara. Makanya saya dulu pernah ketemu dengan seorang sarjana teologi ketika saya menceritakan tentang hal ini, kemarin yang saya ceritakan itu, bahwa ada kesaksian mengenai dukun di Afrika namanya Mukendi. Dia dibatasi umurnya dan nanti kalau dia mati, dia harus mati bersama-sama dengan orang banyak. Maka diperintahkan untuk naik pesawat dan nanti pesawat itu akan diganggu oleh iblis, dijatuhkan sehingga Mukendi mati karena Mukendi dibatasi umurnya. Jadi ketika umurnya sudah sampai itu harus mati dan matinya harus membawa orang-orang lain selain dia. Itu di buku yang judulnya Lepas dari Cengkeraman Iblis. Akhirnya dia dilepaskan dan menjadi hamba Tuhan rupanya. Seperti itu. Tapi ada kisah-kisah semacam itu saudara. Dan kemarin saya juga menyampaikan bahwa di Indonesia juga ada. Saya bertemu dengan almarhum sahabat saya senior, namanya Bapak Suwarno Cokroatmojo, yang dulu dikenal sebagai paranormal besar. Kalau itu tidak terbantah, jadi orang-orang di sekelilingnya mengenal dia sebagai seorang dukun, seorang paranormal, seperti itu. Ini kalau saya menyampaikan dari sisi Kristiani, saudara ya. Jadi iman Kristiani. Sekarang ini soalnya jadi polemik ini. Jadi dukun itu apakah dukun itu katanya ada Ikatan Dukun seluruh Indonesia dan seterusnya. Nah, ini saya katakan dari iman Kristiani. Kalau dari iman Kristiani tentu saja sekali lagi pegangan kita kepada firman Tuhan, saudara. Makanya ya orang kan bisa memiliki prinsip yang berbeda-beda, silahkan. Indonesia negara demokrasi, makanya kalau saya mengamati di media sosial, ternyata kalau dukun itu dicerca, mereka tidak terima dan bahkan bisa membawa ke ranah hukum dan seterusnya karena ada Persatuan Dukun seluruh Indonesia katanya.
Nah, tapi iman Kristiani juga tidak bisa dibantah. Iman Kristiani berpegang kepada Alkitab, itu Alkitab menyatakan bahwa ya tentu saja yang saya katakan ini paranormal atau orang-orang yang bekerja di lingkungan supranatural yang bertindak jahat. Nah, seperti itu. Kalau ada dukun yang baik silahkan, tapi menjadi pertanyaan besar di mana ada dukun yang baik. Itu karena yang berjalan dalam kebenaran itu tentu saja adalah orang-orang yang menyembah Tuhan dengan kitab suci yang jelas, dengan firman Tuhan yang jelas, dan oleh anugerah Tuhan dengan kuasa yang jelas juga. Nah itu saudara ya. Nah makanya kita yang memiliki iman Kristiani semestinya dengan berani kita mengakui dan menggunakan iman kita. Nah itu salah satu kesaksian dari Pak Suwarno Cokroatmojo almarhum. Beliau menjadi dukun, menjadi paranormal, tapi usianya dibatasi. Dan itu dia berhubungan dengan oknum, dengan roh, saudara. Roh itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan beliaunya ini. Dan ini yang mengatakan memberikan hal-hal yang tidak umum, kekuatan-kekuatan supranatural, kemampuan-kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak umum, seperti itu. Tapi usianya dibatasi, makanya ketemu saya secara langsung. Ya, ketika beliau sudah bertobat, sudah jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi mendekati tahun di mana perjanjian dengan roh, dengan kuasa kegelapan itu dia harus mati, dia berkata kepada saya, wah saya kok takut ya nak banget. Waktu itu bilang begitu, lalu saya katakan, jangan takutlah Pak, yuk kita berdoa, kita patahkan semuanya, mari kita berpegang kepada janji Tuhan Yesus. Setiap orang yang dilindungi Tuhan umurnya panjang itu, dan beliau kemarin dipanggil Tuhan usia hampir 100 tahun saudara ya, 90 tahun lebih. Nah jadi ini terbukti bahwa nama Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa. Nah hanya ini membuktikan juga bahwa orang-orang yang bekerja sama dengan kuasa yang selain dari Tuhan yang Maha Kuasa itu ada ternyata. Jadi bukan hanya Mukendi yang di Afrika Selatan, tapi di sini juga ada. Nah, oleh karena itu ketika saya mendengar kabar yang terakhir ini yang terjadi di India, ini kok beruntun banget ya. Dari peristiwa Kanjuruhan Malang, kemudian kematian massal gitu loh. Kemudian di Korea Selatan itu relatif adalah negara yang banyak orang bertobat. Dan yang terakhir, apa yang kita dengar dari Gujarat, India itu. Nah, oleh yang demikian, saya menjadi merenung dalam dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara jangan bingung, tapi Tuhan Yesus sendiri saja juga menggarisbawahi, ya. Sebetulnya di kitab suci kita itu ada beberapa bagian yang menjelaskan akan hal ini. Antara lain di Matius 6, yaitu ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Tuhan memberikan pola untuk berdoa itu melalui doa Bapa kami. Jadi kalau kita berdoa itu seharusnya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ini polanya. Jadi berdoa itu bukan hanya minta saja, tetapi juga berkata, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah itu loh. Nah jadi doa itu mestinya isinya semacam itu. Lalu permintaan ada, di bawahnya juga Tuhan memberikan contoh permintaan-permintaan. Salah satunya ayat 13 dari Matius 6 ini, Tuhan Yesus memberikan contoh, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, perhatikan di sini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nanti kalau saudara yang pernah mengenal ada
satu bagian di kitab suci namanya doa Yabes. Maka dalam salah satu terjemahannya itu diterjemahkan, lepaskanlah kami dari perangkap setan. Jadi saudara, rupanya firman Tuhan juga menegaskan kepada kita ada namanya perangkap setan. Dan kalau dipikir-pikir ya memang begitu kan. Adam dan Hawa itu sebetulnya kan tidak ingin toh kalau dia kemudian mengalami mati, lalu anak cucunya sengsara, sampai bisa sakit, batuk-batuk terus, lalu badan lemah, mengalami tekanan, semacam itu. Sebetulnya Adam dan Hawa kan tidak ingin seperti itu. Tapi Adam dan Hawa masuk dalam perangkap setan, saudara, waktu itu. Jadi Tuhan itu memberikan free will, Tuhan memberikan kehendak bebas. Sehingga tanpa terasa tiba-tiba ada orang, bahkan orang beriman, tahu-tahu sudah, loh aku kok jatuh seperti ini. Pernah saudara melakukan semacam itu atau mengalami semacam itu? Coba saudara ya. Ada ya, kalau nanti saudara yang melayani Tuhan akan diberi pengalaman pelayanan. Ada orang-orang yang tiba-tiba, waduh, kok tiba-tiba jatuh dalam perangkap yang seperti ini. Sesuatu yang tidak masuk akal kadang-kadang itu. Waduh, kalau saya cerita ada banyak hal yang membuat ternyata orang beriman itu bisa jatuh dalam perangkap setan. Nah, karena itu, maka judul renungan malam hari ini adalah perlindungan supranatural. Saya mengingatkan kembali bahwa iblis, itu menurut Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 44 yang kita baca tadi, adalah pembunuh manusia. Jadi kalau dia sekarang ini melakukan usaha-usaha dengan alam, itu untuk menimbulkan kematian itu bisa saja. Harap diingat di kitab Ayub, itu ketika Tuhan mengizinkan Ayub untuk digodai oleh iblis, ya, atau dicobai, istilah tepatnya sebetulnya. Ketika Ayub diizinkan dicobai oleh iblis, maka iblis itu menggunakan kekuatan alam, ya kan? Menggunakan angin yang bertiup merobohkan rumah seperti itu, menggerakkan orang-orang jahat untuk merampok Ayub. Jadi iblis itu saat ini masih diizinkan, dibiarkan oleh Tuhan untuk bersama-sama berada dengan manusia di bumi. Dan hebatnya Tuhan memberikan perlindungan melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang bersandar kepadanya, yang benar-benar menjaga hidupnya supaya tetap ada dalam pelukan Tuhan, istilah saya, maka orang-orang itu yang tidak bisa dijamah oleh iblis. Makanya nanti di Perjanjian Baru salah satu ayat di mana itu ya, Efesus kalau nggak salah ya, yang berkata bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau saudara sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kok melakukan ketidaktaatan, jatuh dosa misalnya semacam itu artinya saudara memberi kesempatan kepada iblis. Iblis itu memiliki celah karena siapapun yang melakukan ketidaktaatan atau jatuh dosa, itu artinya dia loncat keluar dari perlindungan Tuhan. Ingat, perlindungan Tuhan itu hanya kita terima bagi kita yang taat dipimpin Roh Kudus. Lu iya dong, kalau sekarang mengaku sebagai orang Kristen, pergi ke gereja tapi juga berzinah terus, korupsi terus, misalnya gitu ya, jatuh dosa terus, seperti itu artinya sebetulnya dia sekedar orang Kristen tapi dia bukan murid Yesus. Lu serius saya berkata. Ya, orang-orang yang dilindungi adalah tubuh Kristus itu ya. Jadi orang-orang yang menjaga hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan, semakin berkenan, makanya orang semakin dekat dengan Tuhan itu akan semakin peka terhadap yang namanya ketidaktaatan. Mungkin kalau orang-orang lain yang dianggap ketidaktaatan itu hanya mencuri, berzina, membunuh, dosa-dosa besar seperti itu. Tapi nanti orang-orang yang dipimpin Roh Kudus itu disebut yang namanya mendukakan Roh Kudus itu berbohong sedikit saja, itu sudah tidak nyaman hidupnya. Sudah seperti dikelola setan sudah. Ya, kalau belum bertobat. Ya.
harus bertobat. Ini sudah kita pelajari saudara yang mengikuti doa pagi, masih ingat ya, Raja Saul itu yang melakukan ketidaktaatan dan tidak bertobat saudara, maka hidupnya dikelola oleh kuasa kegelapan. Nah itulah. Tapi Daud berkali-kali jatuh dosa. Tapi ketika dia bertobat dan kembali kepada Tuhan, dia kembali diakui menjadi anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan besar. Ya, bahkan di Perjanjian Baru dituliskan, anak Isai itu yang berkenan di hatiku, ku-nya Tuhan, hatinya Tuhan, dan selalu menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Itu. Padahal Daud tidak sepenuhnya, dia punya kelemahan-kelemahan manusiawi, tetapi mari kita jaga supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu ada. Dan jangan lupa, tetap kami ingatkan, firman Tuhan yang kemarin juga sudah kita renungkan, Ayub, kembali ke kitab Ayub, pasal 31, ayat 37, yang berkata bahwa setiap langkahku kuberitahukan kepadanya, kepada Tuhan, kepadanya huruf besar. Setiap langkahku kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka, aku akan selalu menghadap dia. Jadi kita menyerahkan segala tingkah laku kita, tindak tanduk kita, gerak kita serahkan kepada Tuhan. Maka niscaya kita hidup dalam kemenangan. Amin. Ya, saudara. Jadi kemenangan bagi orang beriman itu didapatkan bagi orang-orang yang mampu mentaati firman Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan selalu berpaut, bergaul karib, melekat kepada Tuhan saja. Jadi perlindungan supranatural itu kita dapatkan, itu saudara ya. Nilai yang dapat kita serap sore ini adalah perlindungan utama adalah dari Tuhan. Selanjutnya tetap jaga diri dan hati-hati. Ya, kalau belajar dari hari-hari ini, bagaimana kalau saudara ikut yang berada di jembatan gantung di India itu? Itu orang-orang itu bagaimana? Nah itu karena salah satunya juga kurang hati-hati. Kalau menurut saya, seandainya saya ada di sana pasti, walaupun saya tidak tahu sejarahnya bahwa jembatan itu tua dan seterusnya, pasti kalau orang seperti saya itu tidak akan ikut ada di jembatan itu. Kenapa? Kurang hati-hati namanya kalau di situ. Kenapa? Ya di samping kita harus hati-hati terhadap perangkap setan, saudara ya. Kita ini kan ada, saya dididik dulu namanya K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Makanya saya sangat mendarah daging dalam diri saya. Di rumah saya kalau melihat kabel yang dicolokkan di stop kontak itu dan tidak terpakai, pasti saya copot. Kenapa? Di rumah ada cucu-cucu yang kecil, ya itu bahaya. Lalu apalagi hal-hal yang bahaya itu saya rasanya lebih peka dari orang lain, saudara. Serius, orang-orang yang dididik dengan jiwa K3, keselamatan dan kesehatan kerja, itu pasti indera bahaya, indera kesadaran akan bahaya itu memiliki, saudara. Makanya itu waktu saya dulu mengikuti pelatihannya, ini ada pelatihannya, saudara, K3 itu, keselamatan dan kesehatan kerja. Itu dikatakan orang Indonesia banyak yang tidak peka akan hal ini. Salah satu contohnya, ketika seseorang naik pesawat dan pesawatnya mendarat darurat, gitu, mendarat darurat di lapangan. Jadi pesawat itu sudah mengudara, tapi balik lagi ke lapangan dan mendarat darurat. Dan diumumkan bahwa penerbangan ditunda, gitu. Itu lalu suruh para penumpang suruh turun. Tapi orang luar negeri begitu turun, mereka langsung lari menjauh dari pesawat. Tapi orang Indonesia tenang-tenang saja. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Ini contoh yang saya dapatkan di pelatihan, saudara. Karena sadar akan bahaya. Jadi orang luar negeri itu punya bayangan bahwa ini mendarat darurat ini mesinnya beres nggak? Kalau mesinnya nggak beres, nanti kalau meledak tiba-tiba, jadi langsung lari menjauh dari pesawat. Tapi orang Indonesia tenang-tenang saja. Wah, ini kan menunjukkan waktu itu dikupas sih di pelajaran itu. Mereka mengatakan bahwa ya rata-rata orang Indonesia memang seperti itu.
bahaya tidak disadari, bahkan yang ada di sekeliling kita itu tidak ada indera untuk menjauhkan bahaya itu dari kita. Gitu loh. Nah, karena itu sekali lagi nilai yang dapat kita serap ini, perlindungan utama adalah dari Tuhan. Jangan lupa ya, setiap langkahku kuberitahukan kepadanya. Selanjutnya, tetap jaga diri dan hati-hati. Itu juga tetap harus minta hikmat Tuhan supaya kita jaga diri dan hati-hati. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita berdoa syafaat, termasuk mendoakan nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini. Langsung kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami Tuhan bawa perenungan kembali mengenai menyikapi akan zaman ini. Tuhan, terima kasih ada banyak hal yang terjadi dan kami harus bersikap, dan ternyata itu sudah diatur oleh firman-Mu. Hanya kami yang bodoh, Tuhan. Ampuni kami yang bodoh ini sehingga kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Tapi melalui banyak mengerti firman Tuhan, banyak mengenal akan Tuhan, maka kami mengucap syukur kami diberi hikmat sedemikian rupa sehingga kami bertindak hati-hati dalam hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara yang kami dengar melalui berita-berita yang ada di berbagai belahan dunia yang mengalami kematian massal, terutama kami doakan keluarganya, Tuhan memberi ketabahan, dan bahkan juga orang-orang yang berseru kepadamu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dimungkinkan mengalami tekanan yang sama, kami mohon Tuhan yang memberikan pertolongan ini, doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Alni Setiawati, saudara kami Putih Soswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Geo Panuwibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, saudara kami Otniel yang ada di Rumah Sakit Panti Wiloso Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan juga. Pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, memberikan jalan keluar, memberikan keberhasilan sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih. Kami setiap hari Tuhan bawa untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami dan menyempurnakan segala yang kami kerjakan ini ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilakukan setiap hari jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, Senin sampai Sabtu. Juga ada doa pagi setiap jam 5. Yang jam 5 kita menyelesaikan membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Ya, jadi yang aktif mengikuti doa pagi itu kita akan menyelesaikan memahami firman Tuhan. Puji Tuhan, ini hal yang luar biasa. Terus berikan dukungan kepada kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan. Kami tetap mengharapkan baik dukungan doa. Terima kasih kalau yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.